Oke, Sobat Tani, hari ini kita ke Lubuk Lasi lagi. Gerbek bawang Bang Yahya yang kemarin kita gerbek, sekarang beliau panen. Dan beliau nitip kalsium murni A+ sekali ini untuk di fase pertumbuhan bawang beliau. Hasilnya ini maksimal, Bang? Alhamdulillah, Bang. Maksimal. Untuk lahan ini habis sekitar 180, Bang. 180 kilo ya. Campur Bang. Campur. Tapi alhamdulillah lo nampak lo hasilnya lo bulat-bulat. Buahnya bagus. Oke Sobat Tani, hari ini kita panen di ladang Bang Yahya. Kemarin kan kita gerbek yang bawang di fase pertumbuhan ya Bang ya? Iya, Bang. Hari ini panen. Bedanya di atas sama di bawah. Piye Bang menurut Abang Bang? Di udara yang ekstrim seperti sekarang, serangan hama, ampun, nggak ada. Piye Bang? Jadi gini Bang, awal pertumbuhan ini kita sangat menyayangkan ya. Di awal dia udah diserang sama hama. Yang kedua, karena cuaca panas, tidak kunjung hujan. Jadi awalnya ini tumbuhan bawang ini stres awalnya Bang. Stres Bang ya? Stres, pastinya stres dia. Habis itu baru kita kasih nutrisi seperti pupuk ataupun bahan-bahan pendukung lainnya. Dan alhamdulillah meskipun hasilnya nggak maksimal, tapi alhamdulillah kita masih diantar Bang, masih pulang ya, tapi ke atas Siro. Dengan cuaca yang seperti ini Bang, tapi ini buahnya alhamdulillah loh Bang, bulat-bulat, jumbo, dengan kondisi cuaca yang mungkin nggak jadi sini saja, mungkin di Halan Panjang juga. Iya. Hasilnya ini maksimal Bang. Alhamdulillah Bang. Maksimal. Adakah kepuasan atau gimana Bang? Kalau untuk cara kepuasan ya Bang, pasti ada Bang. Alhamdulillah. Karena kalau kita lihat dari bentuk daun saat kita panen, itu masih besar ya Bang ya, masih gemuk dia untuk daunnya. Namun memang kita tidak bisa mengendalikan yang rumput ataupun gimana, tapi sangat prihatin sekali pas kena hama kalau dulu awal Bang. Berarti ini pas kena serangan hama habis Bang daunnya Bang? Habis nggak Bang, cuman masih kebantu. Kita pas kena ular itu kita tetap masukin insektisida sama peminyak anak. Jadi untuk anak itulah yang kena bantu ke atas. Berarti daun awal udah mulai habis, tapi anakan naik lagi. Nah, dari anakan itulah kita semprot insektisida biar nggak kena virus yang lain. Dan alhamdulillah Sobat Tani ya, ini bisa kita lihat dari buahnya bulat-bulat, jumbo, ukurannya seragam. Ini di saat sekarang ini udah sangat luar biasa Bang ya, karena untuk saat ini serangan hama, udara yang ekstrim itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman. Betul Bang. Terutamanya di bawang merah yang sangat begitu mendominasi udara yang seimbang, serangan hama ya. Kalau menurut Abang sendiri Bang, tips dari Abang yang idealnya, yang pasnya, karena kan ini alhamdulillah udah panen nih. Iya. Berbagi dong sama yang lain, tipsnya gimana Bang? Kalau untuk tips pembangunan ya Bang ya seperti yang dibilang tadi lah Bang. Kalau dari kecil bawang kita itu udah kena ulat, kena hama lah gitu kan. Kita tujuan awal kita lagi untuk perbanyak anakan. Karena untuk pertumbuhan kedua itu kita akan mengandalkan anak. Nah, jadi dari anak itulah kita kasih nutrisi, kita kasih perlindungan untuk hama selanjutnya.
takutnya kita anak itu kena virus. Gitu sih bang. Siap. Terus bang, kalau mengingat ini kan di gurun bang ya, Iya. di atas perbukitan. Abang ini kemarin aplikasinya kocok atau suntik bang pupuknya? Oh, suntik bang. Suntik. Wow. Lahan ini habis sekitar 180 bang. 180 kilo ya. Campur Bang. Ya? campur. Tapi alhamdulillah lo nampak lo hasilnya lo bulat-bulat, buahnya bagus. Tapi sedikit pengalaman ya bang ya. Iya. Antara perbedaan gurun sama tanah persawahan. Iya. Memang dari sisi buah bagus di sawah sih bang. Karena di sawah itu kita kan ada lahan gurun, ada lahan sawah juga. Cuman kalau di sawah itu untuk buah bawang bang itu lebih cepat. Lebih cepat berbuahnya. Umur 30 ataupun 35 hari sudah mulai membeku dia. Berarti pembentukan ubi di situ udah maksimal bang ya? Ya betul bang. Jadi untuk di lahan persawahan itu mungkin karena faktor tanah keras ataupun gimana kita kan nggak tahu. Iya. Kalau kita lihat di rentan umur 30 sampai 35 itu udah pembentukan buah dia. Jadi kita udah memasukkan kayak pereksadian dari awal, habis itu penambahan kalium, gitu bang. Tentunya dengan di fase vegetatif, fase ya. Oke bang, selain serangan hama dan juga cuaca yang tentu kita nggak bisa mengatasi itu bang ya karena alam. Iya. Mungkin ada salah satu faktor mungkin yang ini bukan hanya kita sebagai petani, mungkin sebagian besar lah menyeluruh bagi kita petani di Alan Panjang, mungkin terkhusus di Indonesia, masalah harga bang. Harga ya bang. Masalah harga. Lagi-lagi ya bisa kita lihat contohnya salah satunya kan untuk saat ini di Alan Panjang, atau nggak cuma di Alan Panjang saja sih bang. Petani Solo lah. Petani Solo. Alan Panjang. Panennya maksimal, melimpah. Cuman pas giliran kita ingin menjual hasil, harganya drop. Harganya drop. Pandangan abang bang, apakah itu menjadi suatu keresahan bagi abang? Ya betul bang. Ya. So pasti itu akan jadi sebuah keresahan bagi petani. Karena pertama untuk biaya itu sudah tidak stabil dengan harga. Pertama, contoh biaya bawang itu taruhlah ya bang ya, kalau dulu kita bandingkan dulu, satu bal itu bisa 3 juta. Sekarang malahan jadi 5 ataupun bisa jadi 6. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi dari sisi kami yang petani meminta untuk harga bawang, harga pertanian ini kalau bisa stabil lah bang. Stabil di atas 25 ataupun di atas 20 lah kalau baru, karena kan dari harga insektisida, herbisida ataupun fungi itu udah tinggi saat ini bang. Karena memang benar sih bang, kebutuhan untuk tanaman pertanian kita untuk saat ini harganya begitu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan kerasa terlebih faktor alam tentunya berpengaruh. Hama berpengaruh. Terkadang sulit bang. Tambah lagi bang, kita takutnya kayak petani-petani milenial yang baru-baru akan bangkit, takutnya dia drop dari sana. Udah ngeluarin modal banyak, hasilnya udah maksimal, pertumbuhan udah maksimal, untuk pengelolaan selanjutnya nggak ada lagi. Kita disayangkan itu, karena kan generasi selanjutnya itu pasti akan dari petani-petani baru. Iya, benar-benar sebagai penerus ya, Pak. Iya, sebagai penerus. Karena siapa lagi kalau bukan anak cucu kita nantinya. Nah, betul Bang. Tentunya harapan semoga adalah sedikit perhatian dari pihak berwenang, tentunya pemerintah. Iya, betul. Kalau bisa lah yang bawang-bawang ilegal stop impor. Ya, please. Ini nggak cuma satu sih sebenarnya Bang. Ya. Satu udah banyak. Nggak cuma di Alan Panjang saja, nggak cuma di Solok saja, dan nggak cuma di Sumatera Barat saja. Mungkin di Indonesia mungkin merasakan hal yang sama Bang. Perihal itu, giliran kita ingin menjual hasil panen, ya, terkadang mungkin kita nggak tahu apakah ada permainan toke. Betul. Atau permainan yang di atas kita nggak tahu. Karena pemerintah sama sekali mungkin ya, mohon maaf, skip ya, di meja tanda tangan selesai. Clear. Betul Bang. Kita yang di bawah ini loh bagaimana? Kita yang di bawah ini bagaimana? Mungkin ada
1, 2, 3 validasi. Iya. Permainan di belakang layar itu yang bikin Ngeri Bang ya. petani. Ngeri Bang. Wah. Oke lah Bang ya, terima kasih banyak Siap. atas obrolannya. Mudah-mudahan harapan panennya secara keseluruhan mudah-mudahan sesuai Amin. harapan Abang. Insya Allah. Tapi kabar-kabarnya harga Bang udah mulai agak menambah sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Iya. Udah berapa sekarang, Bang? Kabarnya sih terakhir kalau nggak salah udah sampai 26.000. Mantap. 26.000. Semoga lah. Semoga Mm-mm. mudah-mudahan. Semoga dengan adanya kenaikan petani-petani baru, ya anak-anak baru yang pengen berkembang di dunia Iya. pertanian makin banyak, Bang. Makin banyak Bang ya. Karena ini termasuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok benar sekali Bang. Terima kasih Bang ya. Siap, Bang. Oke. Kalau baru lempar gua kena recak. Nah, enggak ya. Oke, Sobat Tani, hasil panennya buahnya seragam, jos jumbo. Ini 3 bal udah selesai. Oke. Mantap. Hasilnya teh. Hasilnya teh.